Wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait perbedaan dari passive system dan reactive system. Kemudian yang ketiga saya menjelaskan tentang application protocol atau basic instrument relation and system yang singkat menjadi API. Ya, baik. Eh, Kemudian kita geser ke slide berikutnya. Di sini yang pertama akan dibahas adalah perbedaan dari passive system dan reactive system. Passive system. Di passive system ini adalah sistem yang hanya mendeteksi dan melaporkan ancaman tanpa mengambil tindakan langsung. Itu juga sebaliknya dengan reactive system. Dan di mana reactive system ini adalah sistem yang tidak akan mendeteksi tapi juga langsung mengambil tindakan terhadap ancaman yang telah terdeteksi. Kemudian untuk passive system, cara kerjanya adalah ketika ancaman atau instruksi terdeteksi, sistem ini akan mencatat atau memberitahu administrator bahwa sistem atau pengguna tentang kejadian tersebut, tetapi tidak melakukan perubahan atau tindakan lain dalam jaringan atau sistem. Kelebihan dari passive system ini adalah yang pertama itu lebih sedikit resiko kesalahan. Kemudian yang kedua itu mudah untuk diintegrasikan dan dioperasikan tanpa mempengaruhi kinerja jaringan. Kekurangan dari passive system ini adalah tanggapannya lebih lambat karena memerlukan intervensi manual dari administrator untuk menangani ancaman. Kemudian yang kedua, kekurangan yang kedua itu tidak ada langkah otomatis yang bisa mengurangi atau mengeliminasi ancaman secara cepat. Kemudian kalau untuk reactive system, reactive, reactive system ini cara kerjanya yaitu begitu begitu ancaman terdeteksi, sistem ini bisa langsung merespons secara otomatis seperti memblokir lalu lintas yang mencurigakan, memutuskan koneksi atau mengaktifkan rewel untuk mencegah interupsi yang lebih lanjut. Kelebihan dari reactive system ini adalah kami dapat memberikan respon secara cepat. Kemudian yang kedua itu mengurangi intervensi manual atau membuat sistem lebih efisien dalam merespon serangan. Namun kekurangan ini beresiko kesalahan lebih tinggi. Misalnya jika sistem menandai aktivitas secara ancaman sebagai ancaman, maka bisa memutuskan koneksi yang sah. Kemudian kekurangan ini tidak dapat mengalami rasio jaringan jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Kemudian, kemudian itu berada pada application protocol basement instrument relation system dengan singkat menjadi APIX. Jadi APIX ini jadi fungsi dan cara kerja dari APIX ini utama dengan analisis lalu lintas jaringan berdasarkan protokol aplikasi tertentu seperti HTTP, FTP, SMTP, atau DNS yang menggunakan oleh aplikasi di lapisan atas model invoicing. Kemudian yang kedua itu cara fungsi dan cara kerja yang kedua itu sistem ini memeriksa dan memverifikasi apakah transaksi yang dilakukan oleh aplikasi tersebut sesuai dengan pola yang seharusnya dan diharapkan. Jika aktivitas yang mencurigakan atau tidak sesuai dalam pola komunikasi aplikasi seperti serangan SQL, XSS, APIX akan mendeteksi dan melaporkan aktivitas tersebut. Kemudian yang ketiga itu aplikasi digunakan untuk mendeteksi serangan secara langsung. Kemudian yang kedua
adalah keunggulan dari Apich. Jadi Apich ini memiliki tiga keunggulan. Yang pertama itu pendeteksi serangan khusus aplikasi, kemudian yang kedua mendeteksi serangan yang tidak terlihat oleh EDS tradisional, kemudian yang ketiga itu dapat mendeteksi serangan yang lebih kompleks. Namun boleh keunggulan terdapat pada Apich ini. Jadi kalau menyampaikan itu kinerja karena harus analisis aplikasi yang sering kali ini. Kemudian yang kedua adalah false positive, di mana jika tidak dikonfigurasikan dengan baik, aplikasi bisa menghasilkan deteksi palsu yang membuat sistem identifikasi lalu lintas sebagai ancaman sehingga mengganggu operasi. Kemudian dalam hal yang ketiga itu keterbatasan pada protokol tertentu. Jadi apps ini hanya efektif pada aplikasi yang menggunakan protokol. Jika ada aplikasi yang menggunakan protokol yang tidak terdeteksi, serangan terhadap aplikasi tersebut mungkin tidak terdeteksi. Jadi itu adalah tiga alur sistem dari aplikasi ini. Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah pasif sistem ini berfungsi pada deteksi atau pelaporan ancaman tanpa memberikan respon otomatis. Sistem ini lebih cocok digunakan untuk memantau dan melaporkan atas mencurigakan agar bisa ditindaklanjuti secara manual oleh administrator. Kemudian yang kedua adalah reactive system. Maaf kurang ya. Jadi reactive system ini adalah dia langsung mengambil keputusan tindakan terhadap ancaman yang terdeteksi. Begitu ancaman yang dikenal, sistem ini akan melakukan langkah-langkah otomatis untuk mengurangi dampak dari ancaman seperti blokir akses atau memutuskan koneksi. Kemudian kesimpulan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini memberikan pendekatan yang lebih spesifik dalam mendeteksi serangan berbasis aplikasi dengan fokus pada analisis protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, atau SMTP. Jadi Apix dapat mengidentifikasi ancaman yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem yang terdeteksi oleh sistem. Ya, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.